Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Surstio dengan NIM di 419.0010 dari kelas G ingin mempresentasikan hasil dari UAS Praktikum TTL pada tanggal 13 Juli 2021. Prinsip kerja generator sinkron. Prinsip kerja generator sinkron yaitu adalah kumparan medan yang ada pada rotor dihubungkan ke sumber eksitasi yang akan memberikan suplai arus listrik searah atau DC terhadap kumparan medan. Dengan adanya arus searah yang mengalir lewat kumparan medan, maka akan menimbulkan flux P. Menggerak mulai pada generator yang sudah terkoppel dengan rotor segera dioperasikan sehingga rotor berputar pada kecepatan nominalnya. Perputaran yang ada pada rotor memutar medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan medan. Medan putar yang dihasilkan rotor diinduksikan pada kumparan jangkar sehingga kumparan jangkar yang ada pada stator menghasilkan flux magnetik. Flux tersebut bisa berubah-ubah besarnya terhadap waktu. Perubahan flux tersebut menimbulkan gegel induksi pada ujung kumparan. Prinsip kerja generator asinkron. Prinsip kerja generator induksi adalah kebalikan daripada saat mesin induksi bekerja sebagai motor. Ketika mesin berfungsi sebagai motor, kumparan stator diberi dengan 3 fasa sehingga akan menimbulkan medan putar dengan kecepatan sinkron. Namun jika motor berfungsi sebagai generator, maka rotor motor diputar oleh sumber penggerak dengan kecepatan lebih besar daripada kecepatan sinkronnya. Bila suatu konduktor yang berputar di dalam medan magnet akan menghasilkan tegangan sebesar E sama dengan B LV. E yaitu tegangan induksi yang dihasilkan, B ada flux magnetik, L adalah panjang konduktor dilewati medan magnet, V adalah kecepatan medan magnet melewati konduktor. Dan bila dihubungkan ke beban akan mengalirkan arus. Arus pada rotor ini akan berinteraksi dengan medan magnet pada kumparan stator sehingga timbul arus pada kumparan stator sebagai reaksi atas gaya mekanik yang diberikan. Pada proses perubahan motor induksi menjadi generator induksi dibutuhkan daya reaktif atau daya magnetisasi untuk membangkitkan tegangan pada terminal keluarannya. Dalam hal ini yang berfungsi sebagai penyedia daya reaktif adalah kapasitor yang besarnya disesuaikan dengan daya reaktif yang diperlukan. Komponen generator. Konstruksi umum dari suatu generator sinkron dan asinkron terdiri dari penggerak mula, rotor atau bagian yang berputar. Stator adalah bagian yang diam dan celah udara antara stator dan rotor. Konstruksi rotor sendiri terdiri atas rotor silinder dan rotor kutub sepatu yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Komponen star delta. Komponen pada rangkaian star delta ada 3 traktor magnet, 1 biji MCB 3 fasa, motor induksi 3 fasa, 1 buah thermal overload relay. Analisa rangkaian. Sebenarnya dalam membuat rangkaian star delta tidak mutlak dilakukan. Ada sebab tertentu yang ada untuk melakukan hal tersebut dengan beberapa tahap, yaitu 1 template, 2 sumber titik yang tersedia. Misal, motor listrik induksi 3 fasa yang bernama plate 220 volt per 380 volt sama dengan star delta dengan tegangan sumber 3 fasa yang tersedia di Indonesia itu PLN 380 volt. Motor dengan nameplate seperti ini tidak bisa dihubungkan star delta, namun hanya star saja. Lain hal jika nameplate motor induksi 3 fasa tertulis 380 volt per 300 per 660 volt, maka motor tersebut bisa dihubungkan star kemudian delta. Kita harus membuat rangkaian star deltanya dulu agar saat terjadinya penurunan arus star saat dihubungkan bintang di awalnya yang mana perbandingan arus
antara start realita sama dengan 1:3 dan dengan rentang arus start antara 2 sampai 5 atau 7 kali arus nominal motor. Pada gambar tadi diperlihatkan rangkaian daya bintang segitiga atau statilita yang terdiri dari KU, KD, dan KS, serta komponen pendukung lainnya. Dari gambar tersebut menjelaskan bahwa KD maupun KS akan dapat bekerja jika KU aktif terlebih dahulu. Berikut adalah soal generator sinkron. Berikut adalah hasil dari jawabannya serta cara pengerjaannya. Contoh penggunaan generator. Ada berbagai macam sumber energi gerak dari generator. Misalnya pada pembangkit listrik tenaga angin, generator dapat bergerak karena adanya angin yang menggerakkan kincir untuk berputar. Dan terdapat juga generator yang digerakkan dengan air yang sering disebut dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Dengan arus air yang cukup, maka generator akan menghasilkan energi listrik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.